Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, ya apa kabare? Wis adus kan? Wis ojo dipikir pandemi. Pandemi lek dipikir terus dhek malah GR. Mending gak usah dipikir, kok dhek nek kesel-kesel dhewe lak ngali-ngali dhewe. Tak ngono ya Rek. Ya, melanjutkan review MotoGP yang part pertama kemarin. Hari ini saya akan meneruskan dengan yang part kedua tentang apa saja hal-hal yang memengaruhi perubahan peta persaingan MotoGP 2020. Di part pertama kemarin itu saya membahas absennya Marc Marquez yang dianggap faktor terbesar yang mempengaruhi musim MotoGP 2020. Nah, hari ini di part kedua saya akan membahas soal ini. Iki menurutku sing paling penting. Ada yang menganggap Marc Marquez, tapi aku menganggapnya ini justru yang paling penting, yaitu ban belakang Michelin. Mocone ku Michelin, soalnya bahasa Prancis ya. Jadi ben gak angel-angel Michelin ae lah. Dan kon yo roh kan ya. Jadi di awal musim 2020 itu Michelin memperkenalkan ban belakang baru slick jenis baru yang lebih memiliki cengkeraman ban yang lebih kuat. Itu merupakan tindak lanjut dari pengembangan ban belakang ban MotoGP dari tahun sebelumnya. Kan waktu itu banyak rider dan tim MotoGP yang mengeluhkan soal lemahnya cengkeraman ban, khususnya ban belakang. Ya, seperti kita tahu, setelah pergantian pemasok ban dari Bridgestone ke Michelin, itu titik pengereman MotoGP itu berpindah. Titik krusialnya itu dari ban depan ke ban belakang. Kalau dulu dengan Bridgestone itu rider-rider cukup hanya menggunakan rem depan saja untuk menghentikan motor itu ketika masuk tikungan. Tapi ketika beralih ke Michelin itu justru mereka membutuhkan peran ban belakang yang lebih krusial. Makanya di beberapa musim terakhir kita jarang sekali sekarang melihat terjadinya stoppie yang roda belakang mengangkat gitu ketika memasuki tikungan karena lead braking itu ya. Itu sekarang jarang sekali. Kalaupun terjadi itu tidak akan sangat tinggi seperti zamannya dulu Bridgestone. Nah, keluhan banyak rider di tahun lalu itu ban ini karena tekanannya lebih kuat ke belakang, maka ban itu cepat aus. Nah, Michelin mengembangkan ban belakang slick ini menjadi lebih kuat cengkeramannya tahun ini. Selain kuat cengkeramannya, ban belakang slick tahun ini itu permukaannya yang menapak ke aspal itu lebih lebar daripada yang tahun lalu. Kita tahu permukaan ban yang menapak ke aspal itu kan naturally itu sekitar 5 cm itu ya, kalau dulu ya. Itu selebar kartu ATM kita. Jadi sebenarnya nyawanya rider-rider MotoGP dan rider-rider balapan dunia itu ya hanya di 5 cm itu, di 5 cm
permukaan ban yang menapak ke aspal itu. Nah, di tahun ini permukaan yang menapak ke aspal itu lebih lebar lagi. Saya nggak tahu tepatnya berapa senti lagi. Itu yang paham pasti Michelin dan engineer-engineernya MotoGP. Tapi hanya perbedaan beberapa mili atau beberapa senti saja itu sangat memengaruhi performa dari motor MotoGP. Nah, ketika ban itu menapak lebih lebar di aspal, yang pertama memang cengkeramannya lebih kuat. Tapi yang kedua, dia memerlukan perlakuan yang lebih khusus, perlakuan yang lebih smooth ketika memasuki tikungan. Nah, inilah maka ban belakang slick MotoGP tahun ini itu dibilang lebih pas untuk motor-motor bermesin V4, lebih cocok untuk motor-motor bermesin 4 silinder segaris. Karena apa? Karena jenis mesin ini kan lebih smooth ya, tenaganya tidak terlalu besar. Jadi ketika menikung-nikung di lintasan itu, power mesin tidak membebani terlalu besar ke ban. Nah, sementara V4 memiliki tenaga yang lebih besar, maka setiap rider-rider yang mengendarai mesin V4 itu dipastikan akan membutuhkan gaya balap yang lebih agresif untuk membelokkan motornya. Nah, gaya yang agresif ini tidak cocok dengan jenis ban jenis ban belakang yang baru milik Michelin ini. Karena itu, kalau kita lihat, sebenarnya jumlah kemenangan atau podium di sepanjang 2020 meskipun hanya 14 balapan, kalau di rata-rata itu jauh lebih besar diraih oleh pembalap-pembalap bermesin 4 silinder segaris daripada yang V4. Siapa saja yang menggunakan V4 itu, hampir semua pabrikan MotoGP selain Yamaha dan Suzuki itu menggunakan V4. Ducati, Aprilia, Honda, sama KTM. Sedangkan Yamaha dan Suzuki menggunakan 4 silinder segaris. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi musim MotoGP 2020. Dan dalam beberapa artikel disebutkan Suzuki kan terkenal memiliki sasis motor yang sangat stabil di tikungan. Ketika pabrikan-pabrikan lain itu menggunakan ban belakangnya mengalami masalah minus cengkraman, justru Suzuki ini mengalami surplus cengkraman. Makanya kalau kita perhatikan, mereka sangat buruk performanya di kualifikasi. Karena ya itu, dengan misalnya menggunakan ban baru, maka mereka akan sulit untuk memanaskan ban pertama. Yang kedua, ada teknik di dalam mengendarai motor MotoGP itu yang kalau istilahnya itu sliding, ngesot kalau di bahasa Jawanya itu ngesot ya, ngepot. Jadi ketika memasuki tikungan
itu rider-rider MotoGP sengaja menslidingkan roda belakangnya untuk mendapatkan kemiringan, sudut kemiringan yang sangat sangat rendah agar tidak kehilangan waktu di tikungan. Nah, karena surplus cengkeraman ini, mereka seperti Alex Rins dan Joan Mir itu akan kesulitan ketika harus melakukan teknik sliding ini. Dan itu terjadi di awal-awal balapan. Nah, kenapa? Itu akan menjawab kenapa seperti Joan Mir dan Alex Rins itu di awal-awal musim ya sampai pertengahan itu mereka selalu bertarung ketika di paruh kedua balapan. Mereka awalnya setelah sesi kualifikasi mereka tidak mendapatkan hasil yang baik, mereka akan start dari row tengah atau belakang, lalu secara berkala, secara bertahap mereka ketika bertarung di balapan mereka akan lebih cepat seiring berlangsungnya balapan. Nah, itu karena apa? Karena ban belakang mereka itu saking kuatnya cengkeramannya itu tidak bisa disliding. Nah, itu mereka harus butuh waktu untuk mengikis sisi bannya dulu agar bisa disliding. Maka ketika balapan menyelesaikan 10 lap, disitulah mereka mulai merasakan kenyamanan di atas motor. Nah, itu juga terjadi, tidak hanya terjadi di Suzuki, sebenarnya semuanya juga merasakan itu. Bahkan Ducati seperti Dovizioso pernah bilang bahwa satu-satunya perbedaan antara MotoGP tahun lalu dan tahun ini itu adalah ban belakangnya. Maka mereka berharap tahun depan itu Michelin juga meluncurkan ban depan yang baru. Karena apa? Karena ketika ban belakang ini punya cengkeraman yang lebih kuat, tapi tidak diimbangi oleh cengkeraman yang kuat ban depan, itu stabilitas motor tidak akan terjaga. Misalnya ketika keluar dari tikungan, gas dibuka, maka dengan cengkeraman yang kuat, beban motor akan pindah ke belakang, dan ketika gas dibuka, maka yang terjadi adalah wheelie. Nah, ban depan terangkat. Ketika ban depan terangkat, itu motor akan lebih sulit untuk diarahkan, kecuali kalau ban depannya langsung menapak ke tanah. Nah, dengan spek motor bermesin V4 dengan tenaga yang besar, maka masalah itu akan terasa lebih besar dibandingkan dari motor-motor 4 silinder segaris. Nah, rencananya memang Michelin akan meluncurkan ban baru untuk ban depan. Nah, ini kita berharap nanti akan terjadi perubahan lagi. Dan akhirnya dampaknya adalah MotoGP tidak akan settle peta pertarungannya. Karena apa? Dengan ban belakang yang baru saja, yang tahun ini baru diluncurkan saja, semuanya masih bingung untuk mendapatkan settingan yang terbaik. Maka kalau tahun depan benar-benar ada ban depan yang baru, maka mereka harus menggali lagi data agar supaya mereka bisa mendapatkan settingan yang terbaik. Tapi di sisi fans itu kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat ideal. Karena apa? Karena ya kita tidak bisa dengan mudah memprediksi balapan. Akan terjadi kejutan demi kejutan di setiap balapan.
Nah, tahun ini saja ada 9 pembalap berbeda yang memenangi balapan di 14 seri. Itu sangat dinamis. Dan ketika nanti di musim depan akan ada ban depan yang baru dan mereka harus beradaptasi dulu, maka kemungkinan besar terjadinya kejutan-kejutan itu akan lebih besar dari tahun ini. Terima kasih.